Kita mulai. Mari kita cek semangat kita bersama-sama. Ketika kami menyampaikan siapa kita jawab pemuda Indonesia. Dan ketika kita menyampaikan KNPI Bantul, dijawab dengan Jaya Jaya. Mari kita cek bersama-sama. Siapa kita? Pemuda Indonesia. KNPI Bantul? Jaya Jaya. Baik, sekali lagi. Siapa kita? Pemuda Indonesia. KNPI Bantul? Jaya Jaya Jaya. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara pembukaan rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2022 dengan tema Bersatu Menuju Bantul Menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Bertempat di Limasan Gotong Royong Sedang Sari Pajangan Bantul pada hari ini Jumat 18 Maret 2022. Yang terhormat Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslim. Yang kami hormati Komandan Distrik Militer Kabupaten Bantul, Letkol Infanteri Agus Indra Gunawan atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Kasat Binmas Polres Bantul, Ajun Komisaris Polisi Anto Nugrahanto Atmojo Putro, Sarjana Hukum. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Enggar Suryo Jatmiko, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Isdar Moko, Magister Pendidikan, Magister Manajemen Pariwisata. Paneu Kapanewan Pajangan, Bapak Anjar Alin Takaputra, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul, perwakilan OKP se-Kabupaten Bantul, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Rakerda DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa disilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta tanah air, marilah bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan panitia penyelenggara rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2022. Kepada yang terhormat Saudara Duroni, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslim, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang kami hormati Kapolres Bantul, yang kami hormati Komandan Kodim Bantul, yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Pajangan, Kapolsek Pajangan, yang kami hormati Ketua DPD KNPI Daerah Yogyakarta, yang kami hormati hadir Pak Sekjen, yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul Mas Farid, rekan-rekan, sahabat-sahabat Ketua OKP se-Kabupaten Bantul yang kami hormati, dan juga seluruh anggota atau pengurus DPD KNPI Kabupaten Bantul yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu silaturahim, hadir dalam rangka rapat kerja daerah DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami laporkan kegiatan rapat kerja daerah DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022. Dasar kegiatan adalah program kerja DPD KNPI tahun 2022 dan juga dawuh dari Kepala Dinas Dipora untuk merealisasikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah Bantul melalui Dinas Dipora Kabupaten Bantul. Pada tahun ini fasilitasi dari pemerintah daerah alhamdulillah cukup untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, yang itu pada bulan ini kami ditarget oleh Bapak Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja ke seluruh pemuda dan OKP yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian pada kesempatan ini hadir seluruh ketua OKP se-Kabupaten Bantul, baik yang itu terregister di DPD KNPI atau berdua di Limasan Gotoroyong Sedang Sari, tentunya dengan harapan nanti memunculkan program-program untuk menunjang membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten yang layak pemuda. Kemudian kami sampaikan bahwa rapat kerja pada kesempatan hari ini adalah pertemuan perdana pasca adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2000 kita off, kita mulai kembali pada tahun ini. Pernah kita menyelenggarakan kegiatan sekali halal bihalal
namun secara daring. Yang untuk tatap muka baru kali ini untuk seluruh pengurus dan juga OKP DPD KNPI. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan ini pula kami nanti mohon kepada Bapak Bupati membuka secara resmi rapat kerja DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022, sekaligus saya selaku tuan rumah juga mohon untuk menandatangani peresmian Limasan Gotong Royong Sendang Sari yang pembangunannya dimulai pada tanggal 22 Oktober 2021 yang diresmikan pada kesempatan hari ini. Mohon nanti berkenan, dan juga barangkali kami dari panitia dalam menyelenggarakan masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kami sampaikan, banyak salah khilaf mohon maaf. Kami akhiri akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Bapak Durori Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan atas laporan yang disampaikan. Acara yang selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul. Untuk itu kepada Saudara Farid Hadianto, Sarjana Ekonomi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Musrik, terima kasih sekali atas kehadirannya yang luar biasa siang hari ini bisa hadir dan mendampingi kita semua. Tepuk tangan semua. Dan yang selalu memberi arahan dan jewer saya, Pak Kadis, Bapak Mr. Moko yang luar biasa selalu mendampingi, mensupport, mendukung, menjewer. Terima kasih sekali Pak. Dan yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili. Nah ini selalu bersih tegang saya sama Pak Kasat Timas karena beda klub tim sepak bola. Inter Milan, saya 9. Makasih Pak kehadirannya. Bapak Dandim yang mewakili, terima kasih sekali atas kehadirannya. Aman ya Pak? Yang saya hormati Bapak Panewu Pajangan, terima kasih sekali. Dan saya banggakan Ketua DPD KNPI dan yang mewakili senior saya Kang Agung Wijayanto, terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada Bapak Kapolsek, terima kasih dan mewakili. Dan Bapak Lurah Sendang Sari, terima kasih kehadirannya. Kebetulan sekretaris kita. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Dan saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP, 23 organisasi kemasyarakatan pemuda. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak sebutkan satu persatu, baik dari organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi pelajar yang luar biasa kehadirannya. Dan baru kali ini kita bisa offline di Limasan Gotong Royong ini.
Jadi insya Allah kalau kita bertemu di Limasan Gotong Royong, kesulitan, kekompakan kita selalu kita pelihara. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati undangan dari MPI, Majelis Pemuda Indonesia, Mbak Yenti, salah satunya, Mas Timo juga, dari teman-teman OKP yang terdaftar, yang mendaftar ada 3. Terima kasih kehadirannya. Jadi bagian dari kita untuk selalu konsolidasi, komunikasi dan koordinasi sehingga selalu kita mempunyai visi persepsi yang sama untuk bersama-sama memajukan kepemudaan di Kabupaten Bantul ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah melaporkan laporan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini di Limasan Gotong Royong ini bagian dari kita bisa menyemangati kita semuanya, dari unsur komponen kepemudaan yang berbeda-beda, kita bisa membangun bersama kegotong royongan di Kabupaten Bantul. Ini cukup bagus sekali sehingga bisa menjadi titik awal kita untuk selalu menyatukan ide dan gagasan bersama-sama. Jadi di Rakerda ini kita harapkan dengan kita bersatu untuk mewujudkan kabupaten yang layak pemuda, sehingga kita nanti semua baik dari fasilitas kepemudaan kita, baik dari fasilitas regulasi kita, semuanya akan mendukung untuk semuanya. Karena itu saya sebagai selaku Ketua DPD KNPI Bantul untuk mengajak bersama Bapak Bupati, Bapak Kadis, dan semua stakeholder dan OPD di Kabupaten Bantul untuk bersama-sama kita awal langkah lagi gimana caranya Kabupaten Bantul ini tahun depan 2023 atau 2024 kita menjadi kabupaten yang layak pemuda. Sepakat teman-teman? Saya kira yakin karena kita semua komponen kepemudaan kita sudah ada. Pak Kadis sudah alhamdulillah bimbingannya dan arahannya. Kita di sini sudah ada 23 OKP dan alhamdulillah kita akan menambah lagi 3 OKP sehingga kita nanti bisa lebih banyak lagi ide dan gagasan kita, sehingga di Kabupaten Bantul ini pemuda punya ruang untuk mengekspresikan baik dari strategi kepemimpinannya, strategi pemberdayaannya, dan strategi kewirausahaannya, dan semuanya bisa kita tampung di wadah organisasi kemudian yaitu di DPD KNPI Kabupaten Bantul. Dan juga permasalahan yang kita tidak bisa tutupi ya, dengan tadi malam ya Pak Polres Bantul, tadi malam jam 2 ada tawuran di Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul. Ini bagian dari remaja yang umurnya rata-rata 16 tahun ya Pak. Nah, ini prihatin bagi kita semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, itulah tugas kita bersama. Tidak tugasnya Pak Polisi aja, tidak tugasnya Pak Dandim aja, dan tidak tugasnya Pak Bupati aja, tapi teman-teman inilah, mari kita bersama-sama mencari solusi. Di Bantul permasalahan sosialnya masih tinggi ya. Pernikahan dini di bawah 19 tahun kita 2019 ke 2020 itu naik 100%. Nah, ini keyakinan kita di pandemi itu malah naik Bapak-Bapak, luar biasa. Ini data di Pengadilan Agama Bantul. Kita cek di KUA bener. Delingo, waduh Pak Timo lebih kreatif. Nah, ini PR kita semua, Kang Sidik, PR kita semua ya. Kenakalan bukan kenakalan, tapi ini perlu edukasi kita bersama ya.
Karena itu saya menggandeng PKBI ya, Perkumpulan Keluarga Berencana. Ini kita nanti sinergi bersama untuk mengedukasi dari diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, dan masyarakat kita sendiri, sehingga nanti mengurangi minimal pernikahan dini di angka naik 100% ya, minimal ya turun lah ya. Dari bulan Januari sampai Maret ini itu sudah 26 yang mendaftar di KUA dengan dispensasi umur, yaitu pernikahan yang di bawah 19 tahun. Nah, ini saya kira bagian dari problem kita, PR kita bersama. Inilah waktunya untuk itu kita bisa lewat regulasi kita ya, dengan perda kita, dengan APBN kita, APBD kita, nanti bisa kita alokasikan untuk kepemudaan yang lebih besar lagi untuk kedepannya, sehingga kita bisa menjadi ruang-ruang untuk kesibukan remaja dan pemuda ini bisa yang positif gitu. Jadi sekarang luar biasa dengan teknologi digitalisasinya, banyak positifnya tapi banyak negatifnya juga ya. Dengan aviatornya juga gitu. Kaya mendadak tapi miskin mendadak juga. Nah, ini juga harus hati-hati. Bantul kita tumbuhkan UMKM kita dengan inkubator UMKM kita, saya kira nanti bisa terjaga dengan baik. Bapak Bupati dan hadirin yang saya banggakan, mari dengan kuatkan regulasi kita. Ini nanti di Dewan DPR Kabupaten Bantul bisa kita diskusi bersama draft yang pas untuk Kabupaten Layak Pemuda. Ini kita bareng-bareng kita pikirkan, karena kalau saya kira KNPI Bantul itu paling aktif di SDIY Jogja ya Mas Agung ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ini tinggal meneruskan nanti estafet kepemimpinan. Ketika kita sudah menyiapkan pimpinan-pimpinan leader-leader, alhamdulillah sekjen kita bisa menjadi lurah Sendang Sari. Saya kira dengan inkubator kepemimpinan kita di OKP masing-masing kita siapkan untuk bisa besok di 2024 untuk bersama-sama Bapak Halim lagi ya menjadi wakil bupati. Bisa siap ya teman-teman ya, tinggal milih Pak Bupati. Ketua OKP banyak, terbukti integritasnya, tanggung jawabnya ya, terbukti dengan ramahnya ya, suka dermawan, kemanusiaannya luar biasa, kegotong royangannya Pak. Nah, ini penting Pak. Ini monggo nanti bisa kita diudirkan ya Pak Lurah. Ke depan tidak mungkin kita besok kepemimpinan kita itu adalah teman-teman semuanya ya, kita siapkan semuanya untuk menjadi estafet generasi Kadis Pak Isdarmanto besok ya tidak terus menjadi Kadis, siapa lagi kalau jenengan semuanya nggih. Pak Polres Bantul, Pak Dandi nggih, saudara-saudara kita pemuda yang mengisi di situ. Jadi kita harapkan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi awal sekarang sampai besok jenengan menjadi pimpinan tetap kita selalu jaga dan solid dan menjadi bagian dari kepemudaan yang harmonis di Kabupaten Bantul. Tepuk tangan untuk semuanya. Demikian dan terima kasih kepada Ketua Panitia, dan nanti kami mohon juga untuk membuka acara Rakerda ini dan juga nanti memberikan tanda tangan untuk limasan teman kita ini, Mas Durori, membangun limasan gotong royong. Ini bagian dari identitas untuk menjadi sebuah pelayanan masyarakat di pedesaan Sendang Sari, dan ini bisa ditularkan di desa-desa masing-masing teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya dari
DPD Kabupaten Bantul mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bilang, siapa kita? Pemuda Indonesia. KNPI Bantul, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Farid Hadianto, Sarjana Ekonomi yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari Bupati Bantul, sekaligus membuka acara rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Halim Muslim, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Bantul yang diwakili oleh AKP Anto Nugrahanto Kasat Dimas. Yang saya hormati Dandim Bantul yang diwakili oleh Kapten Joko. Yang saya hormati Kepala Dinas Kepemudaan dan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Isdarmoko MPAR MPD. Yang saya hormati Panewu Pajangan, Bapak Anjar Arintaka, beserta Kapolsek dan Ramil Pajangan. Yang saya hormati Ketua KNPI Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua KNPI DPD KNPI Kabupaten Bantul, Saudara Muhammad Farid Hadianto SE, yang cukup berbobot ini karena lebih dari 80 kg. Yang saya hormati para ketua OKP se-Kabupaten Bantul serta Majelis Pemuda Indonesia Bantul, dan hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti rapat kerja daerah DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022 ini dengan tema Bersatu Menuju Bantul menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Demikian Bung Karno pernah mengatakan itu. Sejak era kemerdekaan kita, peran pemuda sangatlah nyata dan terukir dalam tinta sejarah emas perjuangan Indonesia, termasuk peristiwa bagaimana pemuda Indonesia saat itu menculik Bung Karno untuk memaksa Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia walaupun Belanda masih bercokol di bumi Indonesia. Seandainya saat itu pemuda tidak melakukan tindakan heroik seperti itu, maka tidak ada ceritanya Indonesia ini diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal
17 Agustus 1945. Walaupun itu tindakan nekat, karena Belanda masih bercokol, Belanda masih menguasai. Maka tidak heran jika tahun 1949 terjadi agresi militer Belanda yang kedua di daerah istimewa Yogyakarta, karena memang 17 Agustus 1945 itu sebuah deklarasi atau proklamasi yang nekat, proklamasi yang sangat menyinggung penguasa Belanda saat itu, karena mereka memang masih faktual berkuasa di Indonesia. Tindakan nekat pemuda yang lain pada saat perang 10 November 1945 di Surabaya melawan Sekutu, di mana saat itu terjadi gencatan senjata. Bung Karno menyerukan seluruh pasukan, baik dari tentara, polisi maupun laskar-laskar rakyat, untuk menghentikan tembakan. Gencatan senjata untuk dilakukan perundingan. Begitu Jenderal Malabi turun dari mobil, ada seorang pemuda yang nekat lalu melemparkan granat ke Jenderal Malabi itu, dan Malabi tewas. Dua contoh peristiwa ini menunjukkan bagaimana pemuda Indonesia walaupun nekat dan sedikit konyol gitu ya, itu mampu menorehkan sejarah emas kemerdekaan Indonesia. Walaupun saat itu Bung Karno marah-marah kepada para pemuda, kalian ini nggak bisa diatur. Saya bilang stop, hentikan tembakan, hentikan pertempuran, karena saya sedang akan berunding dengan pemerintah Sekutu, dengan Inggris. Tapi kalian tidak mengindahkan instruksi saya. Akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan. Tetapi dari dua peristiwa itu, saudara-saudara, kalau sekarang kita melihatnya itu tindakan walaupun konyol tetapi tepat. Itulah ciri pemuda, konyol tapi kadang-kadang benar, kadang-kadang tapi ya banyak benernya. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa pergolakan pemuda di masa lalu? Pemuda adalah sebuah atau seorang yang memiliki kemampuan lebih dibanding anak-anak dan orang tua, baik dari sisi intelektualitas, fisik, ya, emosi, semuanya unggul pemuda itu. Oleh karenanya peran pemuda ini ya pasti dari masa ke masa akan selalu menjadi tonggak kemajuan sebuah bangsa. Saudara-saudara, hari ini Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul tengah berjuang bagaimana kita melakukan lompatan-lompatan sehingga masyarakat kita, daerah kita, negara kita ini semakin maju dan sejahtera rakyatnya. Karena kita hari ini berada dalam satu siklus kompetisi global yang sangat berat. Pemuda Indonesia jangan sampai kalah dengan pemuda Malaysia, jangan sampai kalah dengan pemuda Singapura, Vietnam, Filipina, Amerika, dan lain sebagainya di seluruh dunia. Karena hari ini kalau kompetisi kita kalah dibanding dengan negara-negara yang lain, maka kita ini akan semakin sulit untuk berkembang, semakin sulit untuk sekedar survive, apalagi eksis. Maka pemuda di masa kini dan di masa yang akan datang itu menjadi tumpuan harapan kemajuan bangsa. Kalian sadar atau tidak, kalian ini menjadi tumpuan harapan bangsa. Bukan hanya pemuda harapannya pemudi saja, tidak.
Kalau itu ya, tetapi itu tidak satu-satunya. Pemuda adalah harapan bangsa. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di DIY di Kabupaten Bantul? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menghadapi beberapa tantangan yang tidak mudah. Setelah pandemi ini terjadi angka peningkatan kemiskinan dari 12% menjadi 14,2% di Kabupaten Bantul. Saudara-saudara kita sebagian menghadapi kondisi sosial ekonomi yang terpuruk akibat pandemi ini. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, beberapa buruh industri itu. Pariwisata kita terpuruk, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah perlahan naik. Kemudian pertanian kita juga semakin baik. Pengangguran kita masih tinggi. Angka kriminalitas tampaknya harus menjadikan perhatian kita. Beberapa tindakan klite yang tidak masuk akal itu masih saja terjadi. Siapa yang melakukan klite? Orang tua apa pemuda? Pemuda. Ngaku ini. Klite ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana seorang pemuda atau remaja usia SMA bahkan SMP melakukan pemalaan di jalan padahal tidak ada urusan, dia juga tidak kenal, kok ya bacok bisa menggerakkan tangannya bacok, itu kan sesuatu yang aneh. Urusannya apa? Dendam juga tidak, mengenal saja tidak. Ini satu perilaku yang aneh. Ini penyakit psikologi yang menghinggapi beberapa pemuda kita. Di samping itu narkoba masih saja berlangsung, penyalahgunaan narkoba. Kemudian beberapa kriminal yang dilakukan oleh pemuda. Masalah-masalah semuanya ini menjadi tantangan kita, termasuk tantangan KNPI Kabupaten Bantul. Bagaimana pemuda bisa turut mengatasi problem-problem sosial ekonomi masyarakat kita. Saya percaya karena para pemuda Indonesia Kabupaten Bantul ini adalah pemuda yang militan, pemuda yang memiliki integritas dan kemampuan yang memadai untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat untuk mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan bagi kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita tengah sedang menitik beratkan pembangunan itu pada 3 hal. Pembangunan ekonomi. Yang pertama sektor industri, termasuk industri kreatif. Yang kedua pertanian, dan ketiga pariwisata. 3 sektor ini menunggu kehadiran pemuda, menunggu keterlibatan pemuda. Bagaimana pemuda bisa nyemplung di 3 sektor ini demi pemulihan ekonomi bangsa, ekonomi daerah. Karena saya sangat yakin dengan pemuda yang lebih tahan banting, pemuda yang bisa lebih adaptif, bisa menyerap perubahan-perubahan ini, sehingga pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Bantul ini sungguh sangat mengharapkan kehadiran pemuda. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentang Kabupaten Layak Pemuda. Nah ini saya, kenapa di dalam visi misi Bupati itu yang dicanangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu Kabupaten Layak Anak. Ya, karena anak-anak ini belum bisa berjuang sendiri. Anak-anak belum bisa memperjuangkan pemenuhan hak-haknya. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik,
hak untuk memperoleh gizi yang memadai, mereka tidak bisa atau belum kuasa untuk memperjuangkan itu. Maka pemerintahlah yang harus berinisiatif untuk menjadikan Bantul ini sebagai kabupaten layak anak. Tetapi saya yakin pemuda-pemuda Kabupaten Bantul karena sudah cerdas-cerdas, ya, punya militansi gotong royong, tentu bisa memperjuangkan sendiri Kabupaten Bantul ini sebagai kabupaten layak pemuda. Ya, tentu Dinas Kepemudaan ini turut bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan Kabupaten Layak Pemuda ini. Karena kata Bung Karno mengatakan bunga mawar itu tidak perlu memperjuangkan dirinya agar harumnya itu dinikmati oleh orang banyak, menyebar. Tapi dengan sendirinya harum wanginya itu menyebar di sekelilingnya tanpa harus dia memperjuangkan agar semua orang merasakan harum wanginya mawar. Demikian juga pemuda. Saya yakin pemuda ini dengan jaringannya yang sudah kuat, ya, dan didukung oleh seluruh OKP KNPI ini bisa memperjuangkan Bantul sebagai kabupaten layak pemuda secara lebih mandiri. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kiranya demikian yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat mengikuti rapat kerja daerah DPD KNPI Bantul tahun 2022. Beriring harapan semoga DPD KNPI ini bisa melahirkan program-program kerja yang produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Demikian, maka dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu dan dapat membawa KNPI ini maju dan jaya di Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bupati Bantul berkenan menandatangani prasasti peresmian Limasan Gotong Royong Sendang Sari Pajangan, didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, dan Bapak Panemu Kapanewon Pajangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Musli yang telah memberikan sambutan dan arahan serta membuka acara rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2022. Dan mohon berkenan setelah ini Bapak Bupati Bantul untuk menuju tempat transit yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Dan kami ucapkan selamat jalan ketika nanti meninggalkan sasana acara pada pembukaan rapat kerja daerah DPD KNPI Kabupaten Bantul tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk nanti kita akan lanjutkan acara Rakerda
Namun sebelumnya marilah kita bersama ikuti sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Saudara Wijayanto Agung kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa, yaitu rapat kerja daerah DPD KNPI Bantul. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan untuk Kabupaten Bantul yang layak pemuda, katanya pemuda bisa memperjuangkan sendiri. Tapi menurut saya sinergi dengan pemerintah itu penting, kolaborasi dengan pemerintah itu penting. Oh ya, di stop katanya masih wawancara. Mohon izin. Oke, saya lanjutkan ya. Gimana kolaborasi itu penting. Kalau kita bisa bersama-sama mewujudkan Bantul untuk layak pemuda, kenapa kita harus berjuang sendiri? Mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman OKP dan seluruh DPD KNPI Bantul yang berbahagia. Rakerda ini menjadi tonggak kita untuk bersama-sama bersinergi. Kita ini adalah pemuda, maka selayaknya kita wajib memperjuangkan apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini benar. Oleh sebab itu persatuan menjadi kunci kita menuju kesuksesan bersama. Kami dari DPD KNPI dan DPI mengucapkan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap teman-teman KNPI Bantul yang telah menyelenggarakan rakerda ini. Dan kami insya Allah, kami sudah dapat kabar dari DPP. Alhamdulillah DPP yang terpecah-pecah akhirnya sudah mau mengadakan kongres. Itu menjadi awal segar bagi kami untuk segera menyelenggarakan musda DPD KNPI Provinsi DIY agar tercipta regenerasi selanjutnya menuju pemuda yang sangat progresif. Saya dan Mas Fitro, ketuanya Mas Fitro, saya sekjen, sudah berkomitmen kami tidak akan jalan lagi. Insya Allah akan membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemuda di seluruh DIY untuk berkontestasi musda di KNPI DIY besok. Mungkin Pak Ketua Bantul atau teman-teman yang lain ingin berkontestasi, silahkan. Kita buka sebesar-besarnya karena bagi kami ini generasi dan kolaborasi bersama adalah kunci untuk kita menjadi besar bersama. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Pak Ketua KNPI Bantul, Pak Lurah sekaligus Sekretaris KNPI Bantul, dan teman-teman OKP Bantul untuk bersama-sama menjadi pemuda yang progresif. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Wijayanto Agung yang telah berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2022. Marilah acara kita tutup dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Kami selaku pembawa acara, apabila kami dalam membawakan acara banyak kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, dan ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kita butuh kesepakatan karena hibah di 2022 ini sangat fantastis angkanya, maka perlu kita sepakati bersama. Monggo, senior Mas Januar, monggo, dan teman-teman di ini Mas luas soalnya, monggo. Setelah ini nanti kita makan bersama. Tadi pesan dari Pak Ketua kemarin diminta untuk menyembelih kambing dan sebagainya. Nanti kita makan bersama. Jadi, tetapi syaratnya ikut rapat dulu. Kalau nggak ikut rapat berarti nggak boleh makan. Monggo di semua hal untuk kegiatan di tahun 2022. Nah, di Bantul untuk tahun ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Musri yang telah transit yang telah disiapkan oleh Ya silakan teman-teman DPD KNPI membuat rumusan tentang Bantul sebagai kabupaten layak pemuda. Silakan nanti diskusikan dengan saya. Oke? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Gimana kolaborasi itu penting. Kalau KNPI tahun 2022 ini difasilitasi oleh program, salah satunya adalah pencegahan kenakalan remaja dan juga rapat kerja yang diselenggarakan pada kami diperintah oleh DPD melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satu yang penting adalah bagaimana pemuda mempersiapkan diri untuk menerima atau partisipasi event masyarakat, karena pemuda adalah salah satu tonggak bisa merubah pekerjaan atau bisa memaksimalkan siap. Siap. Lurah aku perintah Pak Lurah paling ganteng. Siapa? Mohon arahan. Tujuan dari rapat kerja ini adalah koordinasi dan komunikasi antara OKP, organisasi pemasaran pemuda, dan juga pengurus anggota DPD KNPI. Salah satunya kita menggugah lagi bahwa kabupaten layak pemuda itu pantas untuk dijadikan identitas bagi kabupaten. Tapi kepantasan itu tidak akan tercapai ketika tidak ada dukungan sinergitas antara pemerintahan, antara legislatif, antara DPD KNPI Bantul dan komponen
pemudaan dan semua tokoh masyarakat di Kabupaten Bantul tidak akan tercapai itu. Tapi kami dari DPD KMPI Bantul mempunyai harapan modal, yaitu OKP yang banyak dan aktif, sehingga problematika remaja dan pemuda di Kabupaten Bantul ini bisa diturunkan dari kenakalan remajanya, dari problematika pernikahan dini yang tinggi, dan juga narkoba yang semakin meningkat di kalangan remaja atau pelajar. Ini PR bagi kita semuanya. Ketika kita pemuda tidak mulai, pemerintah tidak mulai untuk peduli kepada kepemudaan, maka tidak akan tercapai. Maka dari itu butuh regulasi yang tepat, yaitu perda, minimal perbu, untuk mendukung langkah ini, yaitu dengan penyediaan anggaran fasilitas prasarana kepemudaan, sehingga di situ ada ruang ekspresi pemudaan, ada kegiatan-kegiatan pemudaan di Kabupaten Bantul ini, dan ada gerakan dengan dukungan semua komponen, sehingga bisa bersama-sama untuk menuju Kabupaten Layak Pemuda itu. Dengan ukurannya yaitu tadi kita bisa menurunkan problematika kepemudaan di Kabupaten Bantul. Itu harapan kami.